Para penonton budiman cendekiawan, bersama saya Colikiawan di channel Rekap Sekilas. 1, 2, 3, 4, 5. Cerita dimulai. Xiaoxi adalah seorang fotografer muda yang memiliki studio di rumah. Dia selalu berada di sekitar wanita cantik untuk melakukan pemotretan, yang membuatnya sangat tidak percaya diri karena tubuhnya yang gemuk. Meskipun Xiaoxi telah mencoba banyak cara untuk menurunkan berat badannya, tapi usahanya selalu gagal. Dia memiliki hobi sebagai penggemar selebritis tampan. Salah satu aktor favoritnya bernama Huang Ke. Saat dia membaca majalah terbit bulanan, dia menemukan sebuah curhatan Huang Ke yang mengatakan hanya menyukai gadis yang berat badannya 45 kg atau lebih rendah. Setelah itu, Xiaoxi lalu naik ke timbangan dan melihat berat badannya. Ternyata hampir 2 kali lipat. Lalu temannya merasa tidak masalah dengan berat badannya, karena dia berhasil mendapatkan teman tampan seperti Han. Han telah menjadi pendamping Xiaoxi sejak masih sekolah. Han saat ini adalah produser musik terkenal dan masih berteman baik dengan Xiaoxi. Lalu temannya bertanya kenapa dia tidak pacaran saja dengan Han. Xiaoxi lalu menjawab hanya sebatas teman. Jauh di lubuk hatinya, dia percaya bahwa Han tidak mungkin menyukai orang sepertinya. Han dan Xiaoxi selalu bertemu di taman setiap hari Sabtu untuk melakukan olahraga bersama. Di saat temannya mengingatkannya, Xiaoxi langsung bergegas ke taman. Kembali ke masa lalu, ketika Han dan Xiaoxi bertemu untuk pertama kalinya. Berbeda dengan sekarang, Han dulunya juga anak yang gemuk di sekolahnya. Dia sering dibully oleh teman-temannya dan hanya bisa berdiam diri. Dia juga tidak memiliki banyak teman. Lalu Xiaoxi datang dan makan di sampingnya. Han lalu terikat padanya, dan Xiaoxi adalah orang pertama yang tahu bakat musiknya dan yang bisa memotivasinya. Kembali ke masa sekarang, mereka bertemu di taman untuk olahraga bersama. Setengah jam kemudian, Xiaoxi lalu terjatuh kecapean. Seperti biasanya, mereka lalu pergi ke restoran favoritnya dan makan banyak sampai puas. Tapi orang di sekitar malah heran dan kaget dengan porsi yang tak biasa dimakan Xiaoxi sendirian. Tapi itu tidak berlaku untuk Han. Han tidak pernah mempermasalahkan berat badan Xiaoxi dan selalu bilang dia cantik. Suatu hari saat pergi berbelanja pakaian, selalu susah untuk mencari ukuran yang cocok untuk Xiaoxi. Dia coba satu gaun putih, tapi kekecilan dan membuat baju itu sobek di bagian leher belakang. Dengan rasa malu tapi tetap harus membayar karena bajunya rusak. Lalu Han menghiburnya. Han bertanya apa yang ia inginkan di hari ulang tahunnya. Xiaoxi dengan nada bercanda bahwa dia ingin seorang pria tampan berkencan dengannya. Di saat jalan pulang, Xiaoxi menemukan seekor kelinci terluka di jalan. Merasa kasihan, ia lalu membawa kelinci itu pulang dan tidak menyadari mata kelinci itu bersinar tak biasanya. Keesokan harinya, ramai sekali orang yang datang ke rumahnya ingin mengambil foto. Di akhir pemotretan, datang seorang selebriti yang ia sukai. Dia adalah Huang Ke, seolah semuanya seperti mimpi bagi Xiaoxi. Kemudian Huang Ke memberitahunya bahwa dia memiliki mata yang cantik dan bisa menjadi model apabila dia menurunkan berat badan. Kemudian Xiaoxi tidak sengaja mendengar asisten Huang Ke mengatakannya jelek dan meminta Huang Ke menjauh darinya demi popularitas Huang Ke. Keesokan harinya dia memukus kakinya dengan plastik, makan sehat, minum suplemen, dan berolahraga lebih giat dari sebelumnya. Setelah 2 minggu rutin berolahraga, berat badannya turun hampir 1 kg. Suatu malam, ia tidak sengaja mematahkan sofa karena berat badannya dan jatuh ke tanah. Saat dia terbaring tanpa harapan, dia melihat kelinci itu bergerak dan menuntunnya pergi ke suatu tempat. Dia mengikuti kelinci itu dan sampai di rumah tua yang terbelengkalai di lingkungan itu. Saat dia memasuki rumah itu, tiba-tiba lantai itu menelannya ke dalam ruangan terbaring dan indah corak warna-warni. Xiaoxi takut dan mencoba untuk bergerak, akan tetapi dia tetap tidak bisa bergerak bebas. Kemudian seorang lelaki tua berkacamata muncul di depannya dan memintanya untuk membuat permintaan. Awalnya Xiaoxi takut dan mencoba untuk pergi, akan tetapi dia malahan melayang bebas. Saat dia berdiri stabil, pria tua itu memberinya sebuah ramuan warna biru yang dia sebut pengkabul mimpi. Ramuan itu bisa membuat mimpi seseorang menjadi kenyataan. Meskipun awalnya ragu, akhirnya Xiaoxi meminumnya dan pergi tidur. Ketika dia bangun keesokan paginya, dia kaget dan tidak bisa mengenali dirinya di depan cermin. Tubuhnya berubah menjadi langsing dan si gendut entah kemana.
Setelah kebingungan beberapa menit, dia lalu ambil handphonenya karena temannya telepon, memintanya untuk membawakan hasil pemotretan kemarin ke asisten Huang Ke. Karena tidak ada pakaian yang pas, Xiaoxi memakai pakaian yang pernah membuatnya malu dan kecewa. Dalam perjalanannya ke tempat Huang Ke, orang-orang di sekitar lingkungan tidak mengenalinya, sementara para pria terpana dengan kecantikannya. Tak terkecuali Huang Ke juga terpana olehnya. Huang Ke berkata pernah melihatnya, tetapi lupa kapan dan di mana. Tiba-tiba dada Xiaoxi membengkak sebelah diikuti bagian punggungnya, dan menyadari dia akan kembali ke wujud sebelumnya, dia langsung bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Di malam harinya, dia kembali meminum ramuan ajaib itu lagi. Dan di pagi hari dia menjadi kurus dan langsing untuk kedua kalinya. Han yang khawatir mendatangi rumahnya karena Xiaoxi tidak menjawab telepon darinya seharian. Han lalu masuk. Xiaoxi berdandan memakai hijab, berpura-pura menjadi temannya Xiaoxi untuk menghindari Han. Akan tetapi Han langsung bisa mengenalinya dan melihatnya tidak banyak ada perbedaan dan tetap cantik. Xiaoxi lalu menjelaskan khasiat ramuan ajaib itu tentang perubahan pada tubuhnya. Han tidak mempercayai itu, akan tetapi hasilnya ada di depan mata. Beberapa menit kemudian, Xiaoxi kembali jadi gemuk dan mengetahui bahwa khasiat ramuan itu hanya bertahan selama 10 jam. Han tidak suka jika dia mengubah tubuhnya dengan cara yang tidak wajar. Han juga kesal dengan Huang Ke karena mengetahui Xiaoxi minum ramuan ajaib itu hanya menarik perhatian Huang Ke. Asisten Han yang berkecimpung dalam industri modal kini mengambil alih untuk merubah Xiaoxi. Setelah mencoba berbagai gaya rambut dan perawatan kecantikan, Xiaoxi menjelma menjadi wanita muda yang sangat cantik, berbeda jauh dari sebelumnya. Sementara itu Han membayar Huang Ke menjadi model video musiknya. Namun Huang Ke berkata bahwa dia tidak ada kecocokan dengan pemeran utama wanita dan menginginkan seorang yang lebih cantik. Mendengar hal itu, pemeran utama wanita lalu pergi dari lokasi syuting. Saat itu juga, Xiaoxi datang dengan penampilan yang sangat cantik. Huang Ke lalu menyarankan agar mereka menggunakannya karena dia memiliki tubuh dan wajah yang cantik. Han tidak menyetujuinya, akan tetapi sutradara mendukung gagasan tersebut. Akhirnya Xiaoxi menjadi pasangan syuting bersama Huang Ke. Seiring berjalannya waktu membuat Han cemburu. Dia lalu melampiaskan dengan berkomentar kurang puas dalam aktingnya Huang Ke dan membuat Huang Ke harus mengulang beberapa kali dalam syuting video. Suatu hari sutradara menambahkan adegan ciuman ke dalam naskah. Kali ini Han benar-benar kesal dan menentang gagasan tersebut. Akan tetapi adegan terus berlanjut dan ditutupi oleh payung. Hari berikutnya, Huang Ke mengajak Xiaoxi berkencan dan nonton di bioskop. Lalu Xiaoxi melihat Han yang sedang duduk di belakangnya. Xiaoxi lalu bertanya sedang apa Han di situ. Han menjawab hanya kebetulan. Kemanapun pasangan ini pergi, Han selalu mengikuti dari belakang. Sampai di mana mereka memesan ruangan pribadi di sebuah restoran, Han tetap konsisten mengawasinya. Di saat hari mulai malam, Xiaoxi ingin pulang ke rumah. Akan tetapi, Huang Ke bersikeras mengajaknya ke pesta teman-temannya. Setelah beberapa menit di acara itu, jari-jarinya mulai membengkak diikuti bagian yang lain. Xiaoxi lalu bergegas pergi ke toilet dan bersembunyi. Di dalam toilet, dia menangis gelisah. Sedangkan Huang Ke dan teman-teman sedang menunggunya. Tidak ada pilihan lain untuk melarikan diri karena takut ketahuan. Tiba-tiba Han datang untuk menyelamatkannya dengan kostum boneka jumbo. Xiaoxi lalu memakai kostum itu dan berjalan keluar tanpa disadari oleh Huang Ke. Melihat Han berbicara dengan wanita gemuk yang mengatakan bahwa dia bisa melakukan jauh lebih baik. Akan tetapi Huang Ke tidak mau dipasangin dengan wanita gemuk. Xiaoxi yang mendengar semua itu merasa putus asa. Dia menyadari Huang Ke hanya menyukainya karena kecantikannya dan berpikir bahwa mereka tidak akan bisa bersama. Han yang mengantarkannya pulang dan memberitahu bahwa Xiaoxi jadilah seperti yang dulu. Dia juga menjelaskan bahwa Xiaoxi bisa mendapatkan banyak pria walaupun harus seperti dulu. Xiaoxi bilang Han hanya omong kosong belaka, buktinya selama ini Han hanya menganggapnya teman. Lalu mereka berpisah, kembali ke masa lalu saat masih sekolah. Pada saat itu Xiaoxi jatuh cinta pada Han, namun suatu hari dia mendengar teman Han sedang mengejeknya, dan Han mengatakan bahwa dia tidak menyukai Xiaoxi dengan penampilan seperti itu. Xiaoxi lalu berhenti mengejarnya saat itu juga. Kembali pada Han, saat Han dan temannya sedang minum berdua, pria itu bertanya apakah Han tidak menyesal tidak mengajak Xiaoxi berpacaran saat dia masih gemuk.
Han jadi teringat ketika masih di sekolah dia mendengar Xiaoxi memberitahu teman-temannya bahwa ia tidak memiliki perasaan padanya. Karena miskomunikasi itu, mereka tidak pernah mengungkapkan perasaan satu sama lain meskipun mereka saling cinta. Malam berikutnya, mereka semua kumpul bertemu di suatu restoran. Han dan Huang Ke bertemu di toilet dan terlibat pertikaian kecil. Terus berujung baku hantam antara kedua orang itu. Lalu teman-teman yang lain memisahkannya. Kemudian Han dan Xiaoxi berjalan pulang bersama. Han menjelaskan Xiaoxi harus memikirkan bagaimana reaksi Huang Ke jika dia kembali menjadi gemuk. Namun sebaliknya Xiaoxi mengatakan Han hanya menganggapnya teman dan tidak lebih dari itu. Mendengar hal itu, mata Han bersinar seperti mata kelinci sebelumnya, karena ingatannya hanya ada Xiaoxi yang gemuk. Namun Xiaoxi tidak menyadarinya. Di adegan berikutnya, Xiaoxi dan Huang Ke keluar makan malam bersama. Xiaoxi bertanya apakah Huang Ke akan menyukainya jika dia menjadi gadis gemuk. Huang Ke mengatakan bahwa mereka hanya boleh membahas soal proyek yang akan datang. Dan sudah jelas Huang Ke tidak mau membahas hal lain selain karir. Setelah makan malam, Xiaoxi pergi ke rumah tua itu dan meminta ramuan permanen pada pria tua itu. Pria tua itu akan memberinya, tapi memperingatkannya bahwa itu akan ada efek sampingnya yang bisa berdampak buruk bagi hidupnya. Karena terobsesi untuk menjadi pacarnya Huang Ke, Xiaoxi tetap mengambil ramuan itu. Pada saat yang sama, Han mulai kehilangan ingatannya tentang Xiaoxi. Han hanya ingat bahwa Xiaoxi adalah seorang yang dia kenal di masa kecilnya. Hari berikutnya adalah hari lirisnya video musik mereka. Xiaoxi berjalan pergi ke konferensi pers. Saat dia melihat kru menatapnya dengan berbeda, lalu Huang Ke juga mengabaikannya. Saat itu juga banyak reporter datang mendekatinya karena berita tentang dia melakukan sender lemah telah beredar luas di internet. Karena bersama Xiaoxi akan menurunkan popularitas Huang Ke, di sini Huang Ke mengungkapkan bahwa dia menjalin hubungan dengan orang lain. Lalu terjadi pelemparan botol minuman oleh penggemar terhadap Xiaoxi. Han datang menyelamatkannya dari media dan membawanya pergi. Dia hanya ingat Xiaoxi yang gemuk dan terus berpikir bahwa dia sudah lama tidak bertemu dengan Xiaoxi. Xiaoxi lalu menunjukkan foto mereka bersama, akan tetapi wajahnya buram di foto itu. Xiaoxi lalu menangis. Dia kaget apa yang sudah terjadi sebelumnya. Seminggu kemudian, Huang Ke datang ke rumahnya. Xiaoxi mengira Huang Ke akan minta maaf padanya. Akan tetapi malah memintanya meyakinkan Han supaya menjual lagunya. Saat tahu bahwa Huang Ke hanya memperalatnya, lalu dia mengusir Huang Ke. Setelah pertemuan itu, Xiaoxi bergegas pergi ke kantornya dan melihat foto mereka berdua. Dia akhirnya menyadari bahwa dia tidak pernah berhenti mencintai Han dan telah melawan perasaannya sampai sekarang. Setelah itu, dia pergi ke rumah tua lagi dan meminta pria tua itu merubahnya kembali ke dirinya yang dulu. Pria tua itu memberinya kesempatan terakhir dan mengizinkannya untuk bertransformasi. Setelah menjadi gemuk, lalu Xiaoxi berlari ke taman dan bertemu Han. Ketika Han memanggil namanya, dia menangis lega karena Han mengingatnya. Setahun kemudian, pasangan ini berada di restoran favorit mereka. Saat itu, Xiaoxi telah menjadi langsing sementara Han menjadi sangat gemuk. Film ini berakhir di scene ini. Xiaoxi mengatakan bahwa dia mencintai Han. Terima kasih.